Temanya begini, 99,9% GL akan mualaf. Ya. GL itu siapa ya? Ya Pastor GL. Pak, bukannya kalau pastor itu bejat, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan kali ini kita mendapatkan satu video yang luar biasa sehingga harus saya tanggapi ya. Jadi ini satu video dari pendeta very very clear ya, pendeta HTD yang ya mungkin bagi sebagian teman-teman muslim adalah pendeta yang cukup difavoritkan ya dengan tampang yang sangat lucu ya, suka senyum. Ini adalah pendeta yang luar biasa jujur ya, harus kita katakan luar biasa jujur, di mana dia ini selalu mengatakan iya ya dari sesuatu yang benar gitu, nggak pernah istilahnya mengubah-ngubah atau menyembunyikan aib yang harusnya itu memang diketahui oleh orang agar orang tersebut berubah. Ya, pendeta HTD sering menjadi sumber informasi bagi masyarakat ya, bukan banyak bagi umat muslim aja tapi bagi masyarakat tentang internal kekristenan. Ya, kritik kepada internal kekristenan yang tujuannya itu supaya orang bisa bertobat ya. Tujuannya supaya orang Kristen itu bisa bertobat. Jadi di sini pendeta HTD sekali lagi mengeluarkan satu informasi yang luar biasa, maknyus ya saya bilang ya, luar biasa mengerikan. Ya, ini rudal ya saya bilang ya. Kalau HTD ini sering digambarkan sebagai rudalnya kekristenan karena mungkin bentuk kepalanya ya. Jadi ini agak agak nyeleneh juga ya, di mana Rudi Yohanes selalu mengatakan kalau teman-teman perhatikan ini kepalanya si HTD ini macam ini ujungnya rudal gitu, agak runcing dia ya. Itulah kenapa mungkin setiap perkataan HTD ini benar-benar seperti rudal yang menghantam target ya, melululantakan target itu benar-benar luar biasa. Dan kali ini HTD ya, mengangkat pendeta GL ya, seorang pastor, pastor GL ya, dibilang pastor GL ini salah satu pastor besar yang sekarang lagi kontroversi ya, lagi kontroversi karena diserang habis-habisan dari pihak kekristenan. Kenapa dia diserang? Yang pertama karena dia mendoakan Anies Baswedan ya. Yang kedua, dia memuji Anies Baswedan sebagai gubernur terbaik gitu. Salah satu gubernur terbaik. Tentu saja pujian tersebut tidak diterima oleh sebagian orang Kristen yang menganggap Anies Baswedan adalah musuh kekristenan gitu kan. Ngaco gitu ya, pemimpin dari satu daerah ya, di negara Indonesia dianggap sebagai musuh dari satu agama, menghubungkan gitu antara politik dan agamanya. Ini benar-benar kacau ya. Jadi si PSGL ini diserang habis-habisan karena statusnya ya ataupun pernyataannya yang pernah dia sampaikan. Ya, pilihan politiknya juga dikecam habis-habisan. Walaupun PSGL ini sudah mengklarifikasi ke sana kemari ya, ke sana kemari dia udah klarifikasi, tapi tetap yang namanya oten-oten ini kan ngambil kesempatan lah. Ya. Yang namanya pastor-pastor dan pendeta-pendeta lain ambil kesempatan karena mereka tahu GL ini punya oten banyak. Ya, ibaratnya ini gembala ini punya banyak domba. Jadi begitu gembala ini bermasalah, gembala-gembala yang lain ini ya, gembala yang lain ini mengambil kesempatan, ya, mengambil kesempatan ikut menghajar si GL ini dengan tujuan agar domba-domba si GL ini bisa mereka rampok, bisa mereka curi, ya, karena domba-domba GL ini terkenal gendut-gendut, subur-subur, menghasilkan banyak kain wol, ya, menghasilkan banyak daging gitu. Jadi karena dombanya gemuk-gemuk, ya tentu saja gembala yang lain tergiur untuk mencuri dombanya gitu. Ya, dan ini kesempatan karena GL ini lagi bermasalah sekarang. Ya, mereka makin pojokkan lah si GL ini ya. Kasihan juga si GL ini. Dan di sini pendeta HTD ya punya pandangan solusi untuk si GL ini ya. Jadi dia katakan ini GL ini nampaknya 99,9% akan mualaf. Ya. Dia bilang 99,9 loh. Ini tinggi sekali angka 99,9 akan mualaf. Ya. Apa yang mendasari pernyataan dari pendeta HTD mengatakan bahwa
GL ini akan memilih menjadi mualaf. Ya, teman-teman bisa saksikan video berikut ini. Temanya begini, 99,9% GL akan mualaf. Ya. GL itu siapa ya? Ya pastor GL. Pak, bukannya kalau pastor itu bejat, Pak. Makanya jangan pakai pastor ya. Ya. 99,9% pastor GL bakal mualaf. Kok tahu Pak HTD? Ya tahu aja ya toh. Ya. Saudara-saudara, GL kan sekarang sudah useless, sudah tidak berguna ya. Kekristenan sudah tidak ada yang simpati sama dia. Ya. Ya, manuvernya mendukung Saifuddin Ibrahim, manuvernya mendukung Paul Yong ya, merancang-rancang mengirim ke luar negeri ya, menyodorkan link ya, atau kontak dengan pendeta-pendeta di Amerika sana ya. Itu sudah menuai kritik yang tajam dari kekristenan. Kemudian dia mau terima uang berbau amis ya. Uang bau amis dia terima juga ya. Lalu dia sujud-sujud ya, sudah tidak bersimpati lagi ya. Di samping itu dia juga kalau tidak salah akan punya besan ya, yang orang muslim loh ya, kan anaknya itu pacaran sama dulu mantan muslim yang sudah jadi Kristen katanya, tapi belakangan ini katanya ketahuan tuh pacarnya itu selingkuh tuh, yang anaknya GL itu. Buah tidak akan jatuh jauh dari ya. Lalu di dalam kebingungan ini ya sebagai pastor sudah nggak dihargai ya. Semua orang tahu kok, dia tuh mentornya itu. Saifuddin Ibrahim itu, dia pun sendiri juga ngaku itu anak buahku ya. Nanti kalau gonjang-ganjing antara SI dan JT ini nggak beres, nanti masuk ke GL. Lalu dia harus cari aman ya. Ya, dia sudah punya uang dapat dari uang bau amis ya. Pilihan pertama dia ke Amerika ya. Dia kan punya link ke sana dan dia sudah sering ke sana ya. Udah cari aman aja ke Amerika ya. Ke Amerika sana dengan bekal uang itu ya. Tinggalkan Indonesia, nanti bergabung di sana, bergabung dengan para penista-penista itu ya toh. Jadi mentor, gabung sama anak buahnya di Amerika sana, atau ke Paul Yong ya. Pilihan pertama itu. Tapi itu pilihan yang sulit ya toh. Karena mungkin urusan keluarga, urusan pasti di Indonesia. Jadi dia akan 99% memilih mualaf. Ya, 99% ya. Ya, di usia sedia ya toh. Sudah nggak dihargai, sudah nggak simpatik, kekristenan sudah nggak simpatik ya toh, dengan uang bau amis ini ya toh, udah nggak simpatik kekristenan ya. Surga Kristen udah nolak. Pintu surga nggak cukup Pak, kegedean dia. Pintu surganya nggak cukup Pak. Iya. Lalu pilihannya ya sudahlah, kan mau punya besan dari muslim. Saya mendukung 100% GL jadi mualaf. Saya dukung 100% ya. Dia mantan mentorku juga. Mantan anak papiku ya loh. Gilbert ya, terus Bigman Sirait, terus Niko Nyoto Raharjo, Stephen Tong, Erastus Sabdono, terus yang sudah meninggal itu Yesaya Pariaji yang kemarin nemuin saya itu arwahnya. Kemudian Yakub Nahwi segala itu adalah anak buahnya papi saya dulu. Papi saya adalah presiden chapter dari Full Gospel ya. Dulu waktu mereka belum terkenal ya, masih rambutnya masih gondrong, badannya masih kurus, foto-fotonya saya ada semua ya toh ya. Dititipin sama papi, dititipin ke aku nih, ini foto-fotonya nih, mereka waktu masih suka datang ke kita, Om kita minta khotbah dong, dimana dulu sebelum terkenal ya. Ya, sekarang mau masuk surga pintunya nggak cukup, kegedean. Jadi
akan jadi mualaf. Ya, saya yakin dengan seyakin-yakinnya GL 99,9% akan mualaf. Cari aman ya. Cari aman daripada dia pergi ke sana dia mualaf ya. Soalnya di kekristenan juga sudah useless, udah nggak ada gunanya ya. Sudah tidak bersimpati orang ya. Orang udah nggak bersimpati ya. Dia sudah jual iman ya. Mualaf aja sudah, GL mualaf aja. Saya dukung 100% kok ya. Mudah-mudahan nanti juga ya. Udah nggak jadi deh, nggak saya terusin deh ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, blunder, orang itu melakukan blunder di usia tua ya kayak begini ya. Semua orang butuh duit, betul? Betul. Tapi jangan menggadaikan iman seperti itu. Lihat ya, tidak semua tidak bersimpati sekarang ya. Ya. Ya, bahkan ya aduh, saya kasihan juga ya orang ini. Demi uang amis, ya, uang bau amis ya. Ya. Jadi mualaf aja lah, udah lebih pas mualaf. Mungkin kalau ke luar negeri akan banyak masalah ya, atau problem juga ya, ya. Mendingan mualaf saja lah, mualaf saja ya. Semua sekarang udah nggak bersimpati dengan GL ya, ketika menggadaikan iman ya, toh. Ya, untuk uang segitu ya, toh harus menggadaikan iman ya, ya. Sebenarnya dibalikin bisa nggak ya? Udah pada dipakai sih duitnya ya, balikin aja. Sebenarnya sih balikin bagus sih ya, dibalikin ya. Cuman ya udah dipakai, duit itu cepet ya, begitu diterima cepet ya tuh. Langsung beli apartemen buat nanti nyimpen janda kan begitu. Ini semua pester-pester dari sinode ini kan begitu mainannya, janda simpenan ya. Nggak peduli badannya gede, badannya kurus, sama aja. HTD ini kalau jelasin sesuatu ringan-ringan ini bikin ketawa tapi nancep ya, betul ya. Ya, saya melihat seperti itu. Sudah jadi jalannya bahwa dia mau punya besan orang Muslim ya, punya besan orang Muslim. Nanggung lah Pak, udah jadi Muslim sekalian. Soalnya di kekristenan juga sudah nggak menuai simpati. Mau masuk surga pintunya nggak cukup. Candaannya HTD itu gitu ya. Jadi Muslim aja udah sana ya. 99,9% JT bakal Muslim. HTD yang ngomong. Ya, 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 baik ya. Ya itu jawaban saya atas berbagai pertanyaan dari orang-orang lain. Pak HTD mbok komen dong. Ini tentang gimana itu terima duit kayak begitu terus sekarang pamornya merosot ya toh. Ya jadiin lucu-lucuan gitu loh. Iya, yang paling lucu udah nggak diterima di Kristen, di surga Kristen udah nggak nerima, pintunya nggak cukup. Haleluya. Ya, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana pendeta HTD menjelaskan kenapa dia mengatakan bahwa GL ini kemungkinan besar ya, bukan kemungkinan besar lagi, 99,9 loh. Ini hanya kurang 0,1% untuk menjadi sempurna. Ya, mungkin 0,1%-nya ini force major lah ya, bencana alam, kecelakaan gitu kan yang nggak bisa diprediksi yang membuat si GL ini batal jadi mualaf gitu kan. Bisa jadi gitu, sakit dia besok atau terjadi apa-apa dengan dirinya atau ada bencana di Indonesia sehingga dia batal mualaf gitu kan. Ya, tapi 99,9 ini luar biasa sekali angkanya tentunya ya. 99,9 tuh udah mendekati sempurna ya. Oke, jadi kita bilang apa yang mendasari si HTD ini ngomong gitu, ternyata ya ini serangan dari pendeta-pendeta lain yang terus-terusan memojokkan dia, ini akan membuat GL berpikir ulang tentang agamanya, berpikir ulang tentang kelakuan agama teman-teman dia gitu. Ternyata dia sudah berbuat banyak demi kekristenan, tapi tidak dihargai gitu ya. Orang kadang-kadang kenapa bisa keluar dari satu perusahaan? Ya, kamu sudah kerja di perusahaan itu udah lama, ya kamu udah setia dengan perusahaan itu, kamu udah berikan yang maksimal gitu kan, ya. Tiba-tiba kamu diserang habis-habisan dari karyawan lain, ya. Terus dari kantor juga nyerang-nyerang terus, dari atasan juga nyerang terus.
maka orang biasanya akan berpikir untuk keluar aja lah dari perusahaan itu karena merasa sudah tidak dihargai, ya. Jadi salah satu alasan orang resign biasanya karena merasa tidak dihargai. Itu wajar. Jadi itu juga yang akan membuat GL ini keluar, ya, keluar dari kekristenan, ya, keluar dari pelayanannya. Ini menurut HTD ya, bukan menurut saya. Kalau menurut saya ya belum setinggi itulah angka kemungkinannya. Tapi HTD punya pandangan berbeda, ya kita hargai ya. Terus dibilang masalah anaknya gitu. Anaknya diduga selingkuh ya dari Salma Fina. Ya, anaknya itu pacaran, ya, pacaran dengan Salma Fina. Padahal ini anak dari pendeta besar dan setahu saya dia juga jadi pendeta ya. Dia akan jadi pendeta yaitu Grevens Lumondong ya. Anaknya namanya Grevens Lumondong. Ini pacaran dengan Salma Fina, anak dari salah satu pengacara kondang ya, Sunan Kalijaga. Ya, jadi kita tahulah ini salah satu artis juga soalnya ya, salah satu artis dan sering diliput media juga. Tetapi di sini saya ingin bilang kacaunya itu. Ya, kacaunya gitu. Dikatakan bahwa anaknya pun 11-12 lah dengan bapaknya karena dulu memang bapaknya pun banyak skandal. Ya, si GL ini dulu juga banyak skandal. Ya, masuk berita pun masuk ke beberapa majalah tentang skandal percintaan dia juga. Tetapi ya udahlah, itu kan masa lalu ya. Kita doakan dia udah bertobat ya. Jangan meniru murid-muridnya ya. Saya nggak tahu apakah murid-muridnya ini memang diajarkan oleh si GL ini ya, karena kita tahu si JT dan SI ya, JT dan Saifuddin Ibrahim ini kan memang murid dia. Ya, murid dia, anak didik dia ini, anak didik dari si GL ini. Jadi saya nggak tahu apakah ini menular dan apakah memang diajarkan gitu kan. Sebagai guru dia ngajarin, kamu kalau mau sukses, tanda kesuksesan dari seorang pastor ya adalah harus gini 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 gini, harus melakukan gini gini gini. Ya karena yang namanya tata ya, terus harta dan juga wanita itu simbol raja ya. Kenapa kadang-kadang cowok tuh bangga dengan hal yang gituan karena dikatakan itu simbol raja. Jadi cowok tuh kadang-kadang kalau melakukan hal itu pun nggak mikir gitu, itu sesuatu yang salah. Tapi karena mereka melihat, oh ini kan keren gitu kan, seperti seorang raja ya, punya tiga hal ini. Ya, tapi nggak tahu lah ya itu ajaran siapa. Yang pasti itu adalah kelakuan yang nggak benar. Ya, kalau saya katakan itu kelakuan nggak benar, tetapi ya balik lagi ke orangnya. Terus dikatakan juga bahwa lebih bagus dia juga nggak usah masuk Kristen lagi ya, masuk keluar dari kekristenan karena dianggap pintu surga udah nggak muat menurut HTD ya. Karena kita tahu memang di kekristenan itu surganya terbatas. Dan tentu saja HTD ini pengen kalau bisa di generasi umur dia, ya istilahnya di yang abad, kan manusia itu hidup udah lama ya, udah berabad-abad. Sedangkan kapasitas surganya dikit. Ya, HTD juga pengen kalau yang di abad 21 ya, abad 21 ini misalnya ada jatah 1.000 orang gitu, atau cuma 100 orang yang bisa masuk surga. Ya, HTD pengennya ya dia yang masuk gitu ya. Cara supaya dia yang masuk gimana? Yang lain ya jangan masuk gitu. Ya kalau bisa cuma dia sendirilah yang masuk ke surga, pendeta-pendeta, pastor yang lain ya jangan masuk surga gitu. Disingkirkan. Ya, inilah persaingan antar oten memperebutkan surga fana mereka. Surga yang padahal di surganya cuma jadi tempat puji apa ya? uh, tempat konser suara, ya, konser lagu ya, pujian-pujian terus dan juga perang-perang naga, ya, perang-perang naga. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan nih. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak ya, kalian yang simpulkan sendiri ya bagaimana pernyataan dari HTD ini. Apakah kalian setuju dengan pernyataan HTD atau kalian berbeda pendapat? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, nanti kita bacotin ya, kita bacotin. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.